Akhirnya menang juga. Capek gue main PES mulu. Mana tangan gue pegel gini. Berhenti dulu dah. Kenapa gue tiba-tiba bosen gini ya? Main PES tadi gue juga udah bosen. Main game apa ya? Lu lupa sama kita. Di depan lu loh ini. Hah? Lah iya. Kok kartu gue di depan gue? Udah, daripada gue bosan gak ngapa-ngapain, udah gue main nih permainan ini. Halo Pak Agus dan teman-teman. Jadi permainan kartu yang diambil oleh Abi, yang tadi di meja itu tiba-tiba ngomong ke Abi untuk dimainkan, terus diambil oleh Abi dan dia pergi, itu adalah permainan Animal Kaiser. betul, permainan Animal Kaiser. Jadi permainan ini tuh dijadikan sebagai sarana hiburan untuk pemain 1 dan pemain 2 itu untuk saling mengadu kekuatannya dengan karakter hewannya, dan itu digunakan untuk menentukan siapakah yang terkuat di antara mereka itu, dan yang terkuat pasti yang menang. Nah ini biasanya tuh ada kayak lahan pertempurannya sendiri yang ada di gamenya itu, jadi bisa di custom untuk mendapatkan feel gamenya gitu. Nah kan nggak mungkin ya kartu ini tiba-tiba ada di dunia ini atau di Indonesia. Nah ini kartunya itu ada dikembangkan dan dibuat oleh perusahaan bernama Bandai Namco Entertainment Inc. Nah perusahaan ini tuh cukup terkenal untuk membuat game-game yang cukup bagus. Nah contoh game yang lain tuh kayak Pac-Man, ada Gundam, sama ada Tekken. Nah itu mungkin untuk teman-teman tidak asing dengan nama game itu. Nah Animal Kaiser ini sendiri itu ada pada tanggal 11 September 2007 di Jepang. Nah kemudian itu ini kartunya itu diperkenalkan dalam versi bahasa Inggris dan ada bahasa Cinanya. Jadi dikembangkan lagi dan dilebarluaskan ke ya warga-warga negara lain gitu. Dan sekarang saya akan jelaskan kepada kalian caranya untuk bermain Animal Kaiser. Cukup mudah kok. Yang pertama pasti kalian ke mesin arcade-nya. Contohnya ada di time zone. Nah saat di mesin itu nanti di tampilan mesinnya ada menu pilihan mode yang ingin kalian pakai. Contohnya ada battle mode, ada attack mode, dan versus mode. Yang kedua, kalian tinggal masukkan kartu Animal Kaisernya ke mesin. Nah kartu Animal Kaiser itu ada 3 jenis. Ada kartu hewan yang menentukan hewan yang kamu gunakan. Yang kedua ada kartu skill yang menentukan jurus spesial yang bakal digunakan. Dan yang ketiga itu ada kartu keajaiban yang dimana itu memberikan efek khusus seperti power up kepada hewan yang akan kamu gunakan di di game tersebut. Nah yang terakhir tuh simple. Nanti ada tombol di mesinnya. Nah kalian tinggal tekan aja, tapi harus tepat waktu dan poinnya harus gede supaya bisa menyerang musuhnya. Contohnya ya, ini tombol nih. Terus Pak, misalnya saya dapat 50 poin, musuhnya dapat 30 poin. Tentunya saya kan yang gede kan poinnya. Nah saya punya kesempatan untuk menyerang musuh saya, dan tentunya itu sampai health pointnya tuh sampai ya nggak ada lagi, sampai mati. Dan kalau misalnya health pointnya udah nggak ada ya tentu saya menang dan dia kalah. Dan itu caranya untuk main Animal Kaiser.
Nah setelah itu jika menang nanti kalian akan dapat kartu baru gitu dari mesinnya, jadi juga gacha-gacha juga sih. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi gini ceritanya. Jadi saat kecil SD pas kelas 3 atau 4, saya itu sering diajak ke time zone, di time zone Mall Pondok Gede oleh kakak saya. Nah kakak saya tuh kan ya daripada sendirian di sana, ya udah ngajak saya juga masih kecil dan saya mau aja dan gabut di rumah, ngapain gitu, daripada belajar ya main gitu kan, masih anak kecil. Nah dari saat itu kakak saya tuh langsung ke mesin Animal Kaisernya, terus dia tuh kayak main sama bot masih kayak komputer bot gitu, dan ada orang lain yang kayak ngajak dia main. Nah waktu itu saya hanya ngeliat doang, saya hanya kayak matiin doang kayak gitu. Terus waktu saya main, saya diajak kan main tuh sama kakak saya. Terus tiba-tiba wah kakak saya nggak ngasih ampun ke kakak saya habisin langsung kasih mental banget. Nah dari sejak itu saya tertarik sama permainan ini. Bisa dilihat dari desainnya juga ya, desainnya tuh cukup bagus, dari hewan-hewannya juga ini bagus semua, dari desainnya tuh bagus sih menurut saya. Dan saya juga waktu menang pertama kali lawan kakak saya tuh dengan kartu ini, dan ini merupakan kartu favorit saya karena desainnya itu cukup bagus dan bisa dilihat cukup gagah gitu, warnanya juga enak dilihat, dan ini kan lion ya, jadi kayak wah sangat bagus lah. Selanjutnya, apakah ini ada dampak negatifnya permainan ini? Ya untuk anak kecil tentu ada, yang dimana tuh kan pola pikir kita belum matang, kita hanya mau main-main doang. Dan itu saat saya kecil saya membuat saya tuh cukup addicted, cukup kecanduan dengan permainan ini, sehingga tanggung jawab saya di sekolah tuh cukup ya nggak bagus, nilai saya juga mulai jelek dan saya mulai menyesal saat itu. Sehingga saya udah lama nggak main Animal Kaiser ini dan saya mulai fokus ke sekolah saya. Tapi jika kalian punya time management yang baik untuk bermain ini dan tanggung jawab manapun, ya kalian bisa sih, dan itu bisa menghindari dampak negatifnya. Dampak negatifnya ya kecanduan itu. Nah dikarenakan ini juga tugasnya bagus, guru sosiologi ya harus dikaitkan dengan sosio. Yang bisa saya kaitkan tuh pop culture-nya tuh itu budaya koleksinya, karena kan ini kartu ini itu didapetin dari gacha, yang dimana tuh ada kartu yang susah didapat, ada kartu yang gampang didapat. Nah biasanya yang kartu yang susah didapat, yang langka itu biasanya dianggap keren. Kalau yang gampang didapat ya udah dianggap biasa aja, dianggap buangan doang ya, hanya untuk dijadiin panjangan aja koleksi gitu. Tapi yang langka itu biasanya bisa dijadiin bahan sombong gitu, kesombongan kalian tuh bakal tinggi karena dapat koleksi yang langka gitu. Dan itu saja dari saya, terima kasih.